Pasca terbakarnya gudang minyak ilegal, 2 Kapolsek dicopot. Tiga orang dekat Bupati Musirawas dijebloskan ke penjara. Kisruh tanah di Talang Betutu belum tuntas. Data dan fakta hukum. Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya dapat menjumpai Anda dalam Melintas iNews Sumsel. 3 sajian informasi tadi mengawali jumpa kita pada pagi hari ini. Beragam informasi lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Ari Kristianto, inilah Lintas iNews Sumsel selengkapnya. Kita awali informasi pagi ini pemirsa, sebuah gudang minyak oplosan yang telah lama berdiri akhirnya digerebek petugas kepolisian Flores Oku. Gudang yang berada di dalam hutan tersebut mengelola minyak mentah menjadi minyak oplosan. Sebuah gudang minyak oplosan di tengah hutan desa Talang Aman, Kelurahan Batu Kuning, Ogan Komering Ulu, digerebek petugas kepolisian dari Flores Oku. Dalam praktiknya, gudang yang dijadikan tempat penampungan untuk diolah menjadi BBM jenis Pertalite, solar, dan bensin. Perbuatan ilegal ini sudah lama dijalani oleh pelaku dan tidak pernah tersentuh oleh petugas. Di dalam gudang ditemukan puluhan jerigen dan 10 tandon yang berkapasitas 1 ton. Ditemukan juga mesin dan pewarna untuk pengolahan menjadi minyak Pertalite. Selain menyita minyak ilegal dan sejumlah bukti lainnya, polisi juga berhasil menangkap 2 orang yang ada di dalam gudang, TO dan AY, yang diketahui sebagai pemilik dan pembeli. Ikut diamankan 1 unit mobil minibus dengan muatan 40 jerigen ukuran 35 liter dan 2 unit mobil pickup Daihatsu dan L300 yang berisikan muatan ratusan liter minyak oplosan siap edar. Jadi ini adalah dari tambang rakyat di Sungai Angin, Mubah, dibawa ke sini untuk diolah menjadi beberapa produk yang menyerupai BBM resmi yang dikeluarkan oleh Pertamina. Jadi kita lihat ada 4 jenis warna, ada 3 jenis warna. Minyak hasil oplosan tersebut dipasarkan ke berbagai kabupaten di Sumsel, seperti Oku Timur, Oku Selatan, dan Muara Enim. Dari Ogan Komering Ulu, Widari Agustino, iNews melaporkan. Sementara itu, pasca meledaknya gudang penimbunan minyak ilegal di Pegayut Pemulutan dan Babatoman Musi Banyuasin, Kapolda Irjen Polisi Ar-Rahmat Wibowo mencopot Kapolsek Pemulutan dan Kapolsek Babatoman. Keduanya dinonaktifkan dan ditarik ke Polda Sumsel. Ya Allah ya. Dalam sepekan terakhir terjadi lebih dari 2 kali terjadi kebakaran gudang minyak ilegal dan tempat penyulingan minyak mentah menjadi minyak BBM siap pakai. Lokasi gudang minyak yang terbakar tersebut adalah gudang penyulingan dan oplosan di Babatoman. Gudang minyak di Desa Mangunjaya ini terhitung sangat sering terjadi kebakaran dan mengeluarkan ledakan. Sementara itu, pada Selasa kemarin juga terjadi kebakaran hebat di gudang penampungan minyak ilegal di daerah Pegayut Pemulutan. Atas temuan dan peristiwa yang terjadi, Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Ar-Rahmat Wibowo memperingatkan jajarannya terkait dengan illegal drilling yang ada di wilayah Sumsel dan mengambil tindakan tegas terhadap 2 Kapolsek yang ada di lokasi kebakaran gudang minyak ilegal. Kapolsek yang dicopot tersebut adalah Kapolsek Babatoman dan Kapolsek Pemulutan. Kabid Humas Polda Sumatera Selatan Kombes Pol Supriyadi mengatakan, Kapolda Sumsel tidak akan ada toleransi untuk illegal drilling. Masing-masing Kapolsek harus mengetahui wilayahnya terkait dengan illegal drilling, penyulingan, dan penimbunan. Ada kejadian di 2 daerah, di daerah Polsek Pemulutan dan di daerah Babatoman ya. Dan pada prinsipnya beliau menindak tegas
kedua-duanya dinonaktifkan dan saat ini sudah diganti oleh PLH. Jadi saya dengan pihak Kapolda bahwa masing-masing Kapolsek harus mengetahui wilayahnya tidak ada lagi kegiatan illegal drilling, baik itu terkait dengan penyulingan dan lain sebagainya, dan penimbunan, termasuk penimbunan ya. Saat ini, 2 Kapolsek tersebut ditarik ke Polda Sumatera Selatan dalam rangka untuk dilakukan pemeriksaan. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. Warga Kelurahan Talang Betutu, Sukarami, Palembang menolak konstatering atau pencocokan yang akan dilakukan oleh Badan Pertanahan dan Pengadilan Negeri Palembang. Warga dan petugas terlibat cekcok mulut. Diduga dijual oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Lahan seluas kurang lebih 350 hektar milik kelompok tani Sama Jaya, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim yang dimiliki warga sejak tahun 1980-an, kini kepemilikannya berpindah tangan. Lahan tersebut kini menjadi milik perusahaan PT Bukit Asam. Kelompok tani yang terdiri dari 17 kepala keluarga menuntut keadilan dan minta kepada PT BA mengembalikan hak mereka dengan melaporkan dugaan tindak pidana ini ke Polda Sumatera Selatan pada tahun 2018 lalu. Dalam laporan tersebut, kelompok tani yang diwakili oleh Darmadi dan kuasa hukumnya, kelompok tani Sama Jaya melaporkan mantan kepala desa Tanjung Raja bersama kroni-kroninya dalam dugaan menjualkan lahan petani. Ketua kelompok tani Sama Jaya, Darmadi, mengatakan pihaknya meminta kepada pihak kepolisian untuk bisa memproses dan menindaklanjuti laporan mereka. Berdasarkan bukti yang mereka miliki, hak atas kepemilikan lahan sah yang belum pernah dilakukan jual beli hingga saat ini. Sampai ke batas-batas selesai tadi. Terus masuk sebentar dari sebelah hulu, ternyata tanah itu sudah dibebaskan oleh mantan kepala desa Zuliadi dengan perangkatnya Hupaini. Nah, udah tahu nggak aman, pokoknya tanahnya sudah dibebaskan. Itulah kesimpulannya. Mereka mengakui mereka sudah dibebaskan. Tanah itu tanah kelompok tani. Itu tadi. Maling gitu. Tadi sama pihak Polda langsung ngecek pihak Polda. Pihak Polda. Dikatakan oleh kuasa hukum kelompok tani Sama Jaya bahwa klien mereka belum pernah menerima ganti rugi dari pihak PT BA. Padahal terlapor mantan kepala desa mengakui telah melakukan pembebasan lahan kelompok tani. Ya, harapan kita dari masyarakat yang mempunyai haknya harus dikembalikan. Kalau PT BA butuh tanah ini bayar dengan kami, gitu kan? Ya. Karena dari masyarakat kami, terutama kelompok tani Sama Jaya, belum pernah mendapat pembebasan 1 meter. Penyidik Polda Sumsel telah meninjau lahan yang dimaksud dan hingga saat ini kasus dugaan penjualan lahan petani oleh mantan kades ini dalam penanganan pihak kepolisian. Dari Muara Enim, Edwin Sasatria, iNews melaporkan. Sementara itu, lahan seluas kurang lebih 350 hektar milik kelompok tani Sama Jaya, Desa Tanjung Raja, Muara Enim diduga dijual oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Untuk itu, petani meminta lahan mereka dikembalikan. Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau menetapkan 3 orang tersangka atas dugaan korupsi pada kegiatan pengelolaan dana penyertaan modal daerah dari pemerintah Kabupaten Musirawas pada Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD PT Murah Sempurna Kabupaten Musirawas tahun anggaran 2021 senilai 10 miliar rupiah. Ketiga orang tersangka diantaranya mantan Direktur BUMD PT Murah Sempurna Andrianto, Staf Khusus Bupati Musirawas Bidang Percepatan Pembangunan Ismun Yahya dan Daryadi, pimpinan PT Tapos Andalan Nusantara yang bekerja sama dengan pihak BUMD PT Murah Sempurna yang bergerak dalam bisnis buah sawit atau dikenal Tandan Buah Segar atau TBS. Ketiganya langsung dilakukan penahanan dan dititipkan ke Lembaga Masyarakatan Kelas 1A Lubuk Linggau selama 20 hari ke depan. Jaksa penyidik akan melakukan penahanan di rutan selama 20 hari dari tanggal 2 Agustus sampai dengan tanggal 21 Agustus tahun 2023. Dengan alasan tim penyidik dengan dasar bahwa yang pertama dikhawatirkan para tersangka akan melarikan diri, pasal yang bisa dilakukan penahanan
sesuai dengan ketentuan pasal 21 ayat 4 huruf A Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sebagaimana diketahui, 3 tersangka Andrianto, Ismun Yahya, dan Daryadi diperiksa berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan. Ketiganya sebagai orang dekat dengan Bupati Mura, bekerja sama dengan BUMD PT Mura Sempurna. Hasil audit ditemukan kerugian negara sejumlah Rp6.283.583.636. Dari Musirawas, Faizal Agustiawan, iNews melaporkan. Tim penyidik pidana khusus Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau menetapkan 3 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi pada kegiatan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah PT Mura Sempurna Musirawas tahun anggaran 2021. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, ketiga tersangka dilakukan penahanan. Bukan dari dulu sampai sekarang belum pernah terjadi perubahan wilayah. Agenda konstatering atau pencocokan sebidang tanah oleh Badan Pertanahan Nasional dan Pengadilan Negeri Palembang di Jalan Kolonel Dani Effendi, RT 036 RW 005, Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Palembang, diwarnai cekcok mulut warga dan petugas. Warga yang telah bertempat tinggal di lokasi menolak untuk dilakukan konstatering atau pencocokan lahan oleh petugas dari Badan Pertanahan dan Pengadilan Negeri Palembang. Warga menyebutkan konstatering yang akan dilakukan tidak tepat sasaran, merujuk pada surat kepemilikan lokasi tanah bukan berlokasi di tempat tinggal mereka saat ini. Lokasi yang ditempati warga berada di Kelurahan Talang Betutu, bukan berada di Kelurahan Talang Kelapa. Warga yang protes menunjukkan sejumlah surat di hadapan sejumlah petugas dan pemohon eksekusi. Sementara itu, Afi selaku PLT Panitra dari Pengadilan Negeri Palembang menyebutkan pihaknya tidak membawa surat dan dapat diperoleh di kantor pengadilan. Menurut Afi, dengan dilakukan pengukuran akan didapati peta lokasi lahan yang berkonflik. Ya, di sini kami ingin mencocokkan. Setelah kita gambar, nanti dari pihak BPN kan mengeluarkan gambar. Apakah benar di Talang Betutu, apakah ini benar di Talang Kelapa, begitu Pak. Kalau Bapak ngotot seperti ini, akhirnya kita nggak selesai. Kami tidak ngotot Pak, kami hanya memberikan penjelasan. Oke, kalau Bapak mau bukti ini silakan nanti Bapak ke kantor. Ini Pak Begawi lagi dulu kami ini, maksud kami itu di sini Pak, kalau memang kami ini nurut Be. Cak Mano putusan dari PN, kami nurut Be. Bapak silakanlah komunikasi, jangan diserang-serang kami ini belok Pak. Betul. Petugas BPN mengira dahulu lokasi tanah berada di Kelurahan Talang Kelapa yang justru dibantah oleh lurah setempat yang menyebutkan Kelurahan Talang Betutu tidak pernah ada Kelurahan Talang Kelapa di wilayah tersebut. Kebetulan saya sudah pegang aturannya. Nah, baca Pak. Kemudian pada tahun 2007, menurut Peraturan Daerah Perda Kota Palembang nomor 19 tahun 2007 tentang pemekaran wilayah Talang Betutu. Jadi wilayah Talang Betutu itu dimekarkan menjadi wilayah Talang Jambi dan Talang Betutu. Jadi dari dahulu sampai sekarang yang saya tahu menurut peraturan yang ada hanya Desa Talang Betutu. Itu saja, terima kasih. Dari Palembang, Muhammad Riza Palepi, iNews melaporkan. Pemirsa, jangan lewatkan cita rasa model gandum rasa kuah Arab. Tetaplah bersama kami di Lintas iNews Sumsel. Japan Open 2023 di MNC TV iNews. Family 100 di MNC TV. Terbagus di Agustus. Semua yang spektakuler di Agustus. Kompetisi apik lahirnya bintang dangdut berkelas. Rising Star Indonesia Dangdut. Gemarlap Festival menampilkan artis teratas. Road to Kilau Raya. Aksi laga Kungfu Master Legenda Dunia. Blockbuster Jet Li dan Jackie Chan. Terbagus di Agustus di MNC TV. Stop dulu. Kilau uang kaget dan bedah rumah di MNC TV. Tanya Mama yuk. Ayo. Siraman kolbu di MNC TV.
Halo pemirsa setia MNC TV wilayah luar Jawa. Scan ulang STB atau TV digital kamu sekarang. Apabila mengalami kendala siaran, segera hubungi MNC TV layanan solusi TV digital melalui call center berikut. Duel terakhir untuk melaju ke panggung bintang. Ongki jadikan aku ratnamu. Karin. Keren banget loh Rian. Penampilan mereka yang sangat luar biasa. Kontes Suara Bintang live di MNC TV. Kak Irfan ikutan, tapi dia yang diangkat. Karena Mira. 4, Amora. 4, Abdel. Habis 100 di MNC TV. Banget, seperti mati. Audisi kontes Suara Bintang dimulai. Para kontestan akan menunjukkan kemampuan bernyanyi mereka secara langsung di hadapan para juri bintang. Lagu Raya beneran lagu Raya orang lain ya? Sama itu nyanyi itu aku, kamu nggak tahu? Orang. Kontes Suara Bintang di MNC TV. Siapa sangka kita bakal ngerasain hidup di masa pandemi kayak sekarang. Semua beradaptasi dengan kebiasaan baru. Virus itu masih ada. Jaga diri dimulai dari kita, untuk kita, dan untuk semua. Ada apa nih? Hei. Berhenti. Stop dulu. Itu ada tutul itu. Kilau uang kaget dan bedah rumah di MNC TV. KDI 2023 segera di MNC TV. Ada anak. Pacaran. Terus putus sudah lama. Tapi orang tua keduanya nggak mau putus. Yang kawin anaknya apa emaknya? Hidup itu ambil hikmah. Di mana kalau nonton MNC TV di mana? Gampang. MNC TV bisa disaksikan secara digital Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, Makassar, Yogyakarta, Palembang, Denpasar, Banjarmasin, Surakarta. Terus kita saksikan program-program kesayangan MNC TV. Mulai dari Upin Ipin, kontes yang bikin kita goyang dan happy, mencari cinta sejati di Take Me Out Indonesia, berbagi kebahagiaan di Kilau Uang Kaget, dan bedah rumah, sampai dengan games nomor 1 di Indonesia. Family 100. Jangan lupa scan ulang set-top box atau TV digital kamu ya. MNC TV selalu di hati. Japan Open 2023 di MNC TV. iNews. Family 100 di MNC TV. Stop dulu. Kilau uang kaget dan bedah rumah di MNC TV. Tanya Mama yuk. Ayo. Siraman kolbu di MNC TV. Terima kasih Anda masih bersama kami di Lintas iNews Sumsel. Pemirsa, rangkaian pelantikan dan pengukuhan Ketua Ikatan Wartawan Online Indonesia atau IWO Kabupaten Ogan Ilir diwarnai dengan bakti sosial, sunatan massal, dan donor darah. Hal ini dilakukan agar organisasi wartawan ini bisa selevel dengan organisasi wartawan lainnya. Pelantikan Ketua Ikatan Wartawan Online Indonesia atau IWO Kabupaten Ogan Ilir resmi dilantik dan dikukuhkan oleh Wakil Bupati Ogan Ilir Ardani di Gedung Serbaguna Komplek Perkantoran Tanjung Senai Ogan Ilir. Pelantikan IWO Ogan Ilir ini hampir berbarengan dengan pengukuhan organisasi wartawan lain, PWI Ogan Ilir, yang sebelumnya juga dikukuhkan oleh Bupati Ogan Ilir. Pelantikan juga ditandai dengan pengibaran bendera pusaka kebesaran IWO Indonesia yang bisa duduk berdampingan dengan organisasi wartawan lainnya. Disaksikan oleh unsur Muspida dari OPD, TNI, Polri. Pelantikan diiringi dengan pelaksanaan bakti sosial, sunatan massal, dan donor darah. Dalam pelaksanaan sunatan massal, sedikitnya ada 50 orang anak yang kurang mampu berhasil dilakukan sunat massal. Sementara itu, untuk donor darah, IWO Ogan Ilir berhasil menyumbangkan sekitar 50 kantong darah. Dikatakan oleh Ardani, semoga dengan terpilih dan dilantiknya kepengurusan IWO Indonesia Ogan Ilir bisa memberikan pemberitaan yang baik dan setara dengan kepengurusan organisasi lainnya.
Harapan kita tentu kawan-kawan dari Iwo Indonesia Kabupaten Ogan Ilir ini dapat bersinergi dengan pemerintah daerah, dapat berkoordinasi, berkomunikasi dengan baik, sama-sama ya membangun Kabupaten Ogan Ilir yang kita cintai ini. Dan saya sependapat dengan yang disampaikan Pak Ketua DPP tadi. Ayo kita lawan berita bohong. Iwo Ogan Ilir bertekad membantu pemerintah mewujudkan Ogan Ilir bangkit dengan program-program pro dengan rakyat. Sekuat tenaga untuk membantu pemerintah Kabupaten Ogan Ilir bekerja sama dalam membangun Kabupaten Ogan Ilir ini. Sehingga dengan dilantiknya kami ini, semoga pemerintah Kabupaten Ogan Ilir bisa menjadi mitra kami. Para wartawan yang bertugas diminta untuk dapat menyajikan berita-berita yang aktual dan akurat tanpa hoaks di tengah masyarakat. Dari Ogan Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Menjelang Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sumatera Selatan beberapa bulan lagi, PBSI Oku Selatan menyelenggarakan Open Turnamen Bola Voli antar kecamatan se-Kabupaten Oku Selatan. Turnamen ini untuk mencari bibit voli untuk atlet Oku Selatan. Open Turnamen Bola Voli yang diselenggarakan di Desa Tanjung Iman, Kecamatan Puai Sandang Aji, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Sumsel cukup meriah dan diikuti ratusan tim voli dari berbagai desa sekecamatan Oku Selatan. Setidaknya terdapat 115 tim yang ikut berlaga dalam ajang turnamen bola voli di Desa Tanjung Iman yang terdiri dari 85 tim putra dan 30 tim putri dari perwakilan berbagai desa se-Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Ketua Karang Taruna Ogan Komering Ulu Selatan yang juga Ketua DPRD Heri Marta Dinata mengatakan terselenggaranya kegiatan Open Turnamen Bola Voli ini selain menjalin silaturahmi pemuda antar desa juga sekaligus mencari bibit-bibit main voli yang handal di Kabupaten Oku Selatan dalam rangka persiapan Porprov Sumsel yang akan diadakan di Lahat pada bulan 9 mendatang. Menurut Heri, dari jauh-jauh hari pihaknya sudah menjaring para pemain bola voli demi meraih emas saat pesta Porprov Sumsel pada tahun 2023 ini. Dan dirinya menargetkan 2 emas untuk putra-putri bola voli Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan pada Porprov Sumsel mendatang. Adanya turnamen bola ini untuk menjalin silaturahmi antar pemuda baik dari desa maupun kecamatan yang ada di kabupaten, karena kita di bulan 9 akan menghadapi Porprov di Kabupaten Lahat. Untuk itu saya sekaligus Ketua PBSI Kabupaten Selatan akan menyaring pemain untuk mengikuti Porprov di Kabupaten Lahat tersebut. Harapannya Pak? Harapannya kita usahakan untuk mendapatkan medali emas di Porprov Lahat tersebut. Harapan dengan adanya kegiatan ini biar Oku Selatan lebih maju dan juga untuk kita ke depannya semakin maju lagi Pak. Untuk pendaftaran sendiri Pak, apakah cukup sampai dengan 115 peserta atau kita nambah waktu lagi? Kita menunggu di 1 minggu setelah pembukaan. Setidaknya sudah ada 85 tim putra dan 30 tim putri siap berlaga pada ajang bola voli yang bekerja sama dengan tim PBSI Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dalam rangka meraih emas pada ajang Porprov Sumsel bulan September mendatang di Kabupaten Lahat. Dari Oku Selatan, Teddy Hendrawan, iNews melaporkan. Pemirsa, model gandum kuah Arab menjadi salah satu kreasi model yang merupakan makanan khas kota Palembang. Menggunakan aneka rempah, model gandum kuah Arab menawarkan sensasi hangat dan tentu saja menyehatkan tubuh. Lalu bagaimana kenikmatan dan kelezatan model kuah Arab ini? Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Salah satu kreasi model makanan khas Palembang disebut model gandum kuah Arab. Yang membedakannya dengan model biasa kita jumpai, model kuah Arab menggunakan bumbu pada kuahnya. Warga kuahnya lebih kehitaman. Hal ini karena paduan rebusan daging dan campuran aneka rempah. Model berkuah Arab ini menggunakan rempah seperti pala, cengkeh, masoyi, dan kayu manis.
Nur Anita Sari, pembuat model gandum kuah Arab menyebutkan untuk membuat model gandum kuah Arab sangat gampang. Pertama, membuat buah gandumnya dengan mencampur tepung terigu, air, dan ragi instan. Setelah adonan mengembang, bentuk bulat dan goreng dengan api kecil sampai berwarna kecoklatan sekitar 1 jam. Sementara itu, untuk membuat kuah Arabnya, campur aneka rempah yang sudah dihaluskan dan ditumis ke dalam rebusan kaldu daging. Ide pembuatan model kuah Arab karena dirinya menyukai makanan model dan tekwan. Ditambah dirinya suka rempah, sehingga Nur Anita mengkombinasikan dan berinovasi pembuatan model kaya akan rempah. Keistimewaannya pertama yang pastinya kaldu dagingnya nendang. Terus rempah-rempahnya benar-benar terasa. Pertama tadi dari kayu manis, dari masoi, dari cengkeh, dari palanya. Jadi emang benar-benar kaya akan rempah. Ini dijual, Bu? Iya, dijual. Kalau harganya per porsi 15.000. Sehari laku berapa sih? Sehari laku 50 sampai 70 porsi. Ciri khasnya itu rempah-rempahnya itu dapet dari cengkeh, ada malam, lada. Dapat memang cita rasa agak ke Arab-Araban. Ini sedep, dagingnya juga enak, kuahnya ngaldu, pokoknya rekomen. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita pada pagi hari ini. Jangan lewatkan informasi menarik lainnya dalam Lintas iNews Sumsel, Senin sampai Jumat pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Saya Ari Kristianto mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.